siapa? Bu siapa? Bu Fatmi sayang. Selamat pagi teman-teman. Oh, ada suaranya. Selamat pagi teman-teman. Oke. Yuk, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapakku datang. Yuk kita berdiri bersama-sama ya. Yuk kita mulai ya. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir dalam kehidupan
kehidupan kami masing-masing. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tetap berdiri. Kasih Yesus itu sangat luar biasa, ya. Ada yang panjang, ada yang tinggi, wah ini ada yang lebar. Kita kejar setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Oke ya, yuk. Membenarkan firman Tuhan. Teman-teman siap ya kalau memuji nama Tuhan? Yuk kita katakan Yesus. Ya kita mau berdiri pakai gerakan ini. Kita tolong ya Kak Melisa sama Bu Tuning ya. Yesus, yes, yesnya dilihatin loh ya, dikelihatin. Yesus, yes, terus nggak boleh. Oke, yuk. Yes.
tidak boleh malas, tidak boleh rewel, oke? Tidak boleh nangis-nangis. Oh, nangis boleh, ya, tapi tidak lama-lama. Nah, boleh nangis boleh, tapi tidak boleh lama-lama. Nah, oke, silakan duduk. Saya akan mau manggil siapa yang mau memuji nama Tuhan. Kelas Benyamin ada? Kelas Benyamin ada nggak? Ini kelas Benyamin. Ayo, nyanyi sini, oke? Ini siapa di kelas Benyamin juga sini nyanyi? Ayo sayang, ayo, soe. Yuk, saya sini soe. Ini siapa? Mana lagi ya kelas Benyamin ya? Oh, sama mama mau nyanyi apa sayang? Mau nyanyi pingpong atau apa? Oh ya, oke. Tante sudah laki-laki tante. Ini kelas berapa? Hitung ya. Padanya besar, tapi aneh kakinya pendek, tapi aneh hidungnya pendek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Pingpong badannya besar. Pingpong aja bisa memuji nama Tuhan. Apalagi teman-teman yang di sini bagi saya. Yuk, mana yang kelas Yohana? Silakan maju. Oke, ini tentara-tentaranya luar biasa. Yang merasa kelas Yohana silakan maju. Kelas Yohana, ayo. Wah, ini mau nyanyi apa ini? Nyanyi apa, sayang? Yeremia yang merasa kelas 1 dan 2, monggo. Yang merasa kelas 1 dan 2.
Maju kelas Deborah. Yuk, kasih sukacita Kak. Yuk, 1, 2, 3. Kasih sukacita sampai sejahtera. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang kepengen rajin beribadah, kita harus belajar baca kitab, berdoa ya. Berdoa setiap hari, baca kitab suci juga setiap hari. Oke? Yuk Kak, yuk. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa
setiap pagi berdoa. Wah, asik. Berdoanya tuh berapa kali? Oh, 3 kali. Apa aja kalau mau berdoa? Baca kitab suci. Iya, terus apa lagi? Berdoanya mau makan. Mau makan berdoa nggak? Ngomong. Mau berdoa makan. Oh ya, kalau bangun tidur berdoa nggak? Oh ya. Kalau mau ke sekolah berdoa nggak? Oh berdoa. Mau makan, mau ke sekolah, mau Mau ke gereja. oh mau ke gereja juga berdoa. Sudah belajar baca Alkitab belum? Baca kitab suci? Tidak. Ya sudah dibacakan mamanya ya atau omanya ya. Mah, bacain kitab suci mah. Ya, yang kecil-kecil tapi kalau yang udah gede-gede ya, kelas Yeremia itu harus belajar membaca juga. Oke? Ya, sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Berdoa setiap hari. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Seberapa kami yang ada, kiranya Tuhan Kau mengurapi kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Hari ini minggu keberapa? 4. Yes, minggu keempat ya. Karena besok masih ada minggu kelima, dan seperti biasa minggu kelima kita akan ada CTA, mengulas apa yang sudah kita pelajari dalam 1 bulan. Hari ini Miss Wanti mau membantu mereview apa yang kita pelajari dari minggu pertama. Minggu pertama, langsung dikasih tahu nih. Temanya menanti janji Tuhan. Ada yang masih ingat tokohnya siapa? Siapa ayo? Kayaknya tiap minggu pegang handphone buat nyatet loh. Ayo, ini jadi curiga kan yang dicatat apa ini? Yang keras? Abraham. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Keturunan. Pintar banget. Berapa lama Abraham ini menanti janji Tuhan? Sejak Tuhan memberitakan kalau dia akan mempunyai seorang anak. Masih ingat? 25 tahun Abraham setia menanti janji Tuhan. Minggu kedua kita belajar tentang setia dalam pencobaan. Ada yang masih ingat? Ayub, yes. Kenapa Ayub ini setia dalam pencobaan? Pencobaan apa sih yang dialami Ayub? Apa yang dialami Ayub? Cobaan apa dalam kehidupannya? Anaknya mati semua, ya kan? Kambing dombanya hangus terbakar api, gitu. Terus badannya dia sendiri sakit kan? Minggu ketiga kita belajar tentang setia dalam pengharapan. Yuk, baru minggu kemarin. Masih ada yang ingat tokohnya siapa? Ada 3 orang. Sadrak, Meshach, Abednego. Gimana ceritanya? Sadrak, Meshach, Abednego, dia disuruh menyembah patung emas buatannya siapa? Raja Nebukadnezar. Mau nggak? Nggak mau. Hukumannya apa? Masuk ke dapur api. Dapur apinya dipanasin berapa kali? 7 kali. Mati nggak? Apa yang terjadi? Hah? Yes. Di dalam dapur api ada berapa orang jadinya? Mereka jalan-jalan dengan wajah yang berseri-seri. Minggu keempat ini kita mau belajar setia dalam beribadah. Bahannya ada di 2 Tawarik 29 sampai 31. Kita mau belajar tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Yes. Ada yang sudah pernah dengar Hizkia? Kalian nanti bisa baca, tulis-tulis ya. Hizkia ini menjadi raja di usia yang masih sangat muda, 25 tahun dia jadi raja. Ini apa? 25 tahun. Alkitab mencatat Hizkia ini merupakan seorang yang takut akan Tuhan, sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Yuk diingat lagi. Setia itu apa sih? Ada yang tahu artinya setia? Taat. Apalagi? Loyal. Tahu loyal? Loyal itu memberikan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh. Di minggu keempat ini kita tetap belajar tentang setia. Setia dalam beribadah.
kita tambah lagi. Kesetiaan itu adalah taat, loyal, bersungguh-sungguh, yang dilakukan terus-menerus. Jadi setianya nggak cuma pas hari Minggu tok, tapi setia itu adalah sebuah proses terus-menerus. Hizkia, dia dari kecil adalah seorang yang taat kepada Tuhan sampai dia menjadi raja, pun sampai dia mati. 29 tahun lamanya dia memerintah. Berarti usianya ke berapa? 25 tahun dia jadi raja, memerintah selama 50 sampai dia mati, dia tetap taat kepada Tuhan. Yuk kita mau belajar sama-sama tentang seorang Hizkia. Ini boleh dihapus ya, reviewnya sudah ya. Nanti tulisannya nanti tambah nggak kelihatan ya. Oke, kita mau belajar tentang seorang Hizkia. Hizkia pada waktu dia diangkat sebagai raja, tahap pertama yang dilakukan oleh Hizkia. Tadi yang pertama tadi Hizkia itu seorang yang setia. Yuk coba dibuka Alkitabnya. Yang bawa Alkitabnya pakai handphone juga boleh. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2. Sambil Tante bacain ya. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Betul ya? Hizkia itu adalah orang yang setia. Yang kedua, kita mau belajar tentang seorang Hizkia. Hizkia ini apa-apa itu kalau mau melakukan sesuatu dia mencari Tuhan. Tadi yang ibadahnya di SAP, yang puji-pujiannya di SAP, Tante Patmi tanya, siapa di sini yang selalu berdoa di pagi hari? Ada yang angkat tangan nggak tadi? Ada yang berdoa setiap pagi? Hah? Ada. Hizkia di awal pemerintahannya dia mencari Tuhan. Jadi Hizkia ini apa-apa carinya Tuhan. Apa-apa carinya Tuhan. Mencari Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa. Betul? Kalau nyari Tuhan di mana? Apa setiap pagi kalian lari ke gereja? Tuhan, aku mau sekolah. Enggak kan? Yang dicari apa? Lewat doa. 2 Tawarik 29 ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Dia mencari Tuhan dan memperbaikinya. Di Indonesia, kalau habis jadi presiden, yang dilakukan apa? Atau sebelum jadi presiden, pemilu, betul? Iklan dulu. Apa sih namanya? Apa sayang? Kalau mau ini mempromosikan dirinya dulu. Mau pemilu ya? Mau atau? Saya berjanji seperti ini, betul? Itu kalau yang presiden, karena yang dipilih lebih dari satu. Kalau raja biasanya udah langsung diangkat menjadi raja. Hizkia ini mencari Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan
rumah Tuhan yang rusak dia perbaiki. Kemudian ada lagi ayatnya pendukung. 2 Tawarik 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Tuhan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ini Alkitab yang bilang ya, cari Tuhan dikatakan. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Siapa di sini yang mau studinya berhasil? Nilainya bagus terus, naik tingkat terus, nyari sekolah gampang, nyari universitas gampang. Semuanya mau ya. Kuncinya ini loh, Hizkia udah kasih contoh loh. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan yang jamin kalau usahanya kita itu pasti akan berhasil. Yang ketiga, kita mau belajar Hizkia itu beribadah nggak cuman di gereja. Siapa di sini yang beribadahnya cuma seminggu sekali? Pasti kalian bingung. Ya iya tuh tante, kan kita kerjanya cuma seminggu sekali. Tapi tante mau ingatkan, beribadah itu tidak cuma di gereja. Yang namanya beribadah itu harus kita lakukan setiap hari. Apa sih beribadah tante? Apa sih beribadah Miss Wanti? Beribadah itu berarti melakukan perintah Tuhan. Itu ibadah yang sesungguhnya. Di gereja memang kita beribadah, memuji Tuhan. Atau pada diem aja? Ayo ngaku. Kalau puji-pujian menang-menang, suruh tepuk tangan diem aja. Angkat tangan yo setengah tiang. Kayak itu. Siapa sih? Pak Ogah sama itu tuh, ya kan? Gini-gini. Nyanyi ya, Umi gak ada suaranya. Kita mau belajar sungguh-sungguh ya, beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak cuma di gereja tok, tapi juga setiap saat. Mau di rumah kalian bisa nyanyi, yuk nyanyi, ya. Nyanyinya jangan yang duniawi terus ya, nyanyi yang rohani. Oke? Ini anaknya popers nih pasti, ya kan? Pada tepuk jidat gini tuh berarti ya kan? Ini anak BB semua nih, bling semua, atau EXO, siapa lagi? Ada histeris ya? Nah, kita histerisnya kalau dengerin lagu rohani bisa? Ya bisa ya, nyanyi sungguh-sungguh. Nggak cuma nyanyi, lakukan perintah Tuhan di sekolah. Dengan cara apa? Berteman dengan semuanya, jangan pilih-pilih. Ya, aku maunya sama yang cantik-cantik aja. Aku maunya sama yang ganteng-ganteng aja. Jangan ya. Beribadah sama Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi teladan buat banyak orang. Teladan yang bagus, bukan teladan yang buruk. Oke? Ada buktinya di 2 Tawarik tadi. Ya, jangan ditutup dulu Alkitabnya. Kita mau baca di 2 Tawarik 31 ayat 1. Tante bacakan nggak apa-apa. Setelah semuanya ini diakhiri, setelah seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu ia meremukkan segala tugu berhala dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia ini setia beribadah. Tidak cuma di rumah ibadahnya, tidak cuma di gereja saja. Zaman dulu mungkin baik Allah ya, tapi dia melakukannya di luar juga. Berhala-berhala semuanya dihancurkan. Mezbah
penyembahan berhala semuanya dihancurkan. Mungkin sekarang kalian tidak menyembah, sudah tidak lagi menyembah patung-patung. Di sini masih ada orang yang berpatung? Udah nggak ada ya? Tapi yang namanya berhala zaman sekarang itu lebih serem. Mana handphonenya? Mana handphonenya? Belum sudah bisa ketawa loh, udah pada ketawa. Mana handphonenya? Ini bisa jadi berhala. Apa sih berhala, Miss Wanti? Berhala itu adalah sesuatu atau barang atau kegiatan yang membuat kita itu lebih condong ke sana, lebih memilih handphone daripada beribadah pada Tuhan. Saatnya berdoa, bangun tidur, melek mata, yang dicari handphone mana? Ada senyum-senyum ya kan? Bukannya duduk berdoa, lipat tangan, tutup mata, melek mata, layani handphone. Belum lagi kalau lupa nggak dicas, belum dicas. Ya, bisa jadi berhala. Apalagi tayangan televisi, idolanya lagi live. Wow, udah hilang semua agenda ke gereja. Ya kan, senyum aja terus ya kan. Bisa jadi berhala. Yuk kita mau belajar kayak Hizkia. Hizkia menghancurkan semua berhala dan mesbah penyembahan kepada berhala. Dia maunya semua rakyatnya ikut sama dia beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, banyak banget kok kita bisa belajar dari seorang Hizkia itu. Yang keempat, Hizkia ini kalau tadi dia suka berdoa, Hizkia ini juga suka berdoa nggak cuma buat dirinya sendiri. Dia berdoa untuk semua orang, untuk rakyatnya. Kalau Hizkia kan raja, jadi dia berdoa untuk rakyatnya. Ada buktinya di 2 Tawarik juga. Yuk, Miss Mati bacain ya. Nanti kalian bisa baca, ada 3 pasal di sana. Di 2 Tawarik 29 ayat 27 sampai 28 agak panjang. Lalu Hizkia, 2 Tawarik 30 ayat 18 sampai 20. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim dan Manasye, Isakar dan Zebulon, tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah. Jadi zaman dulu itu kalau mau beribadah itu harus menyucikan dirinya. Kalau belum menyucikan dirinya, dia nggak boleh masuk tempat ibadah. Dan di sana kan ada korban bakaran, itu nggak boleh makan, itu suci, ya. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis, tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Hizkia ini berdoa pada Tuhan, mendoakan rakyatnya yang tidak mentahirkan diri itu. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang bersungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Hizkia itu tahu kalau rakyatnya ada yang belum menyucikan diri. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, lihat hati mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin mereka belum menyucikan dirinya, mungkin mereka masih berdosa. Tolong Tuhan lihat hati mereka, jangan dihukum. Tuhan mendengar Hizkia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Seberapa banyak kita di sini yang mendoakan orang tua kita? Ada yang pernah doa buat mama papa? Sip, jempolan semua. Ada yang berdoa untuk teman kalian? Yes, terima kasih Angel kamu mendoakan itu. Oh, shock ya. Aku shock. Sahabatku. Tidak sampai rumah itu langsung berlutut doa buat Angel. Ada yang pernah berdoa untuk musuh kalian? Mungkin kalian nggak punya musuh, tapi
ada yang nggak suka sama kalian, doakan. Bisa? Berat loh, betul? Berat loh ya. Yang ada juga pengennya balas, ya. Tapi kita mau belajar, ya. Kita mau belajar, kita mau berdoa buat semua orang, buat teman kita, buat mama papa, orang yang terdekat dulu deh. Yang paling dekat itu siapa sih? Keluarga, teman, sahabat, bu guru, pak guru, sampai ke musuh kita. No, sampai orang yang nggak suka sama kita. Karena kita nggak musuh ya, kita nggak ada yang kita musuhin kan? Nggak ada yang kita musuhin kan? Nggak ada kan? Nggak ada ya, kita nggak boleh musuhin ya. Kalau orang musuhin kita ya anak Tuhan Yesus itu banyak yang nggak suka ya. Tapi kita harus sayang sama mereka, kita harus mengasihi mereka, kita doakan mereka. Oke? Satu lagi kita belajar tentang Hizkia. Hizkia itu kalau beribadah sungguh-sungguh. Siapa di sini yang kalau beribadah sepenuh itu? Gak ada ya? Kita mau baca Hizkia tadi. Hizkia 29, nanti juga pakai handphone kok. 29 ayat 27 sampai 28. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Jadi zaman dulu itu sudah ada nih puji-pujian buat Tuhan. Tidak cuma zaman sekarang aja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu dan nafiri dengan rebana itu sudah dari zaman dulu. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Nyanyian dinyanyikan, nafiri dibunyikan itu dari awal ibadah sampai akhir. Siapa di sini kalau nyanyi cuma setengah-setengah? Kalau tepuk tangan yo. Kalau angkat tangan tadi Miss Wanti udah bilang setengah tiang. Udah pada mandi kan? Ya, angkat tangannya, ya. Nggak ada yang pakai kutungan tuh. Nggak kelihatan kok keteknya ya. Angkat tangan yuk. Kita mau belajar sungguh-sungguh. Kalau di sekolah minggu ya. Malu tante, malu dilihat temen. Nggak usah malu. Wong Tuhan Yesus saja tidak malu mengakui kita sebagai anak kok. Angkat tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus, nggak usah malu ya. Bisa? Bisa ya? Beneran? Nyanyi ya yang keras, yang lantang, suaranya bagus semua kok, nggak ada yang fales kok. Tante dengerin. Nyanyi yang keras, oke? Yang sungguh-sungguh kalau memuji Tuhan. Kita itu puji-pujian cuma berapa lama sih? 30 menit aja kadang nggak nyampe toh. Ya, yuk sungguh-sungguh. Seminggu sekali pula gerejanya. Iya toh? Bisa beribadah dengan sungguh-sungguh? Janji ya? Bisa ya? Siapa yang mau sungguh-sungguh? Oh, ditanya aja sama tiang. Asik. Ya. Apalagi di sini kan ada anak tamborin kan? Oh, anak tamborin itu kalau regananya cuma setengah tiang dimarahin, betul? Harus yang gini-gini, betul? Harus yang lurus ya, tamborin. Jadi angkat tangan juga yang lurus ya. Kayak popers kalau nari, masa narinya gini-gini doang? Mesti semangat, betul? Memuji Tuhan juga harus lebih semangat lagi ya. Jangan kalah sama yang di luar-luar sana, oke? Bisa? Bisa. Yang bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh kita baca ayat-ayatnya. Kelihatan ya? Yang keras, oke? 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan
Sekali lagi kalian sendiri yang keras. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 22 ayat 11a. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita sudah belajar sama-sama setia beribadah. Beribadah itu nggak cuma di gereja tok, tapi gimana saja. Dan harus bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah buat Tuhan Yesus. Oke? Kita sama-sama belajar. Pasti bisa. Pasti Tuhan mampukan. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh belajar seperti Raja Hizkia, untuk kami boleh setia dalam beribadah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mencari Engkau dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh Engkau berkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, boleh Engkau buat berhasil, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak yang telah hadir, Tuhan, beribadah onsite. Walaupun ada teman-teman kami yang belum bisa hadir, dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Layakkan kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, Tuhan, kepada Engkau. Ajar kami terus, Tuhan, untuk kami boleh selalu, Tuhan, menyukakan hati-Mu. Kembalikan kami, Tuhan, minggu depan di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah, berkumpul, memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ataupun ada yang melakukan kegiatan selanjutnya. Biarlah Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.